Shalom, berjumpa kembali dalam pesan gembala hari ini. Bulan ini kita masih bicara tentang do not give up. Jangan menyerah. Karena banyak sekali orang-orang yang gampang menyerah kita jumpai. Bahkan ada juga banyak orang yang sebelum berjuang juga sudah menyerah. Dan ada juga orang-orang yang memang di alam bawah sadarnya mengakui atau meyakini memang dia hanya orang biasa yang gak bisa buat apa-apa. Padahal faktanya kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang sudah ditebus oleh darah Yesus yang sangat mahal. Bayangkan Sang Pencipta alam semesta ini turun hanya untuk menebus saya dan saudara, membayar kita dengan lunas. Betapa berharganya kita, dan sangat disayangkan kalau di dalam menjalani hidup keseharian kita gampang menyerah. Karena dia Tuhan yang menyelamatkan, yang menebus kita. Tuhan yang gak pernah menyerah. Oleh karena itu DNA yang sama itu ada dalam hidup kita. Saya ingin mengutip sebuah kisah bagaimana orang yang sedang di dalam sebuah pergumulan, sebuah bangsa yang sebenarnya satu-satunya fakta yang paling benar yang mereka bisa kerjakan adalah menyerah. Tapi hari itu mereka gak menyerah. Kita lihat dari kitab Nehemia pasal yang keempat. Ini tentang bangsa Israel, Yehuda, ketika sedang membangun reruntuhan tembok-temboknya. Jadi kota Yerusalem itu sudah sangat hancur dan mereka balik dari pembuangan untuk membangun temboknya kembali. Dan sembari mereka membangun, ada orang-orang yang sebenarnya gak sepakat dengan mereka. Ada musuh-musuhnya yang pengen menghajar mereka. Kalau di dalam Nehemia pasal 4 ini ada Tobia dan Sanballat. Jadi bangsa Israel sedang membangun tembok itu. Kemudian ini yang mereka alami. Di Nehemia pasal 4 ayat 10 bilang begini. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang tombak dan panah dan bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Ku amati semuanya, kata Nehemia. Lalu bangun, berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Jadi bangsa itu sedang di dalam situasi temboknya hancur. Sebelum membangun mereka harus buang puing-puingnya. Mereka udah capek ngangkatin puing-puing. Kemudian para penjaga-penjaga mereka udah 10 kali datang dan bilang, waduh bahaya kita, kalian udah kehabisan tenaga. Dan musuh-musuh sedang bersiap untuk menyerang, untuk menghajar, untuk membunuh kita. 10 kali mereka dengar kabar itu fakta, bukan kabar burung. Mereka lagi capek, mereka kehabisan tenaga, kemudian ada musuh yang mau datang menyerang. Itu makanya bangsa itu bilang begini, kekuatan para pengangkat sudah merosot, sementara pekerjaan masih banyak, tak sanggup kami. Mereka sudah sampai dalam situasi gak sanggup, aku mau menyerah. Tapi yang menarik, seorang pemimpin yang bernama Nehemia, dia bilang begini, ketika keadaanmu mulai gak sanggup, ketika kau sudah hampir menyerah, ini yang perlu kau katakan. Nehemia bilang begini kepada mereka, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Jadi kalau kita sedang dalam situasi yang mau hampir menyerah, ingat ada Tuhan yang dahsyat, ada Tuhan yang hebat. Kemudian yang kedua apa? Berperanglah, atau berjuanglah, atau berkaryalah, atau bertindaklah untuk siapa? Untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anakmu lelaki dan perempuan, untuk istrimu dan rumahmu. Kenapa kita menyerah? Karena yang kita ingat persoalan kita. Tetapi coba ingat anak-anakmu, istrimu, rumahmu, kaummu.
Kalau kau menyerah, apa yang terjadi dengan mereka? Dan ketika Nehemia bilang begitu, bangsa itu bangkit kembali semangatnya. Dan dikatakan di ayat 16, sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, yang membangun di tembok orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaan dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Jadi bayangkan, tadinya mereka udah bilang udahlah nyerah aja, gak kuat, gak bisa. Tapi setelah Nehemia bicara, akhirnya apa? Satu tangan megang pedang, megang tombak, yang satu tangan lagi kerja. Mereka punya semangat yang 2 kali lipat. Karena apa? Nehemia bilang begini, ingat ada Tuhan yang maha besar, jangan menyerah. Yang kedua, berperanglah untuk keluargamu. Ingat anakmu, ingat istrimu. Kalau kau menyerah, apa yang terjadi dengan mereka? Sering sekali kita menyerah karena kita lupa kita berjuang untuk siapa. Kita sedang berjuang di pelayanan, kita sedang berjuang di pekerjaan, kita sedang berjuang di banyak. Ketika kau menghadapi situasi yang hampir menyerah, saya hanya mau bilang, ingat, kita punya Tuhan yang dahsyat dan besar. Dan Tuhan yang dahsyat dan besar itu bilang apa? Aku menyertaimu, dan aku akan memegang kau dengan tangan kanan yang memberi kemenangan. Kalau Tuhan sudah bilang memegang tangan kita memberi kemenangan, kenapa kita harus takut? Nah, yang kedua, ketika kita hampir menyerah, ingat, ada anak-anak kita yang kita sedang perjuangkan, ada istri kita, ada pelayanan kita, ada banyak yang sedang kita perjuangkan. Ingat, kalau kau menyerah, apa yang kau ajari kepada anak-anakmu, kau sedang mengajari kepada anak-anakmu jadi pribadi yang gampang menyerah. Tapi kalau kau berani berjuang dan ingat ada Tuhan yang hebat bersama denganmu, ketika keadaan itu sulit dan kau terus berjuang gak mau menyerah, kau sedang kasih pelajaran kepada keturunanmu. Jangan takut, masalah boleh besar, tapi kita punya Tuhan yang hebat. Jangan takut, masalah boleh besar, demimu aku berjuang. Itu yang terjadi pada akhirnya. Tembok itu selesai, bangsa itu mengalami kemenangan. GKK Yesus Baik sedang bermimpi 10.000 jiwa. Berat, iya, tapi kan kita punya Tuhan yang hebat. Dan ingat, jangan menyerah. Jangan menyerah. Sekalipun mungkin kau kunjungi orang menolak, kau layani orang menolak, ada hal-hal yang kadang-kadang kau sudah berbuat baik kepada mereka, tetapi yang buruk dilakukan kepadamu, jangan menyerah. Sampai nanti kita lihat 10.000 jiwa itu diberkati Tuhan kepada kita. Ketika kau sedang berjuang bagi bisnismu, bagi pekerjaanmu, berat. Tapi kalau kau nggak berhenti, kau akan lihat keberhasilan demi keberhasilan. Dan saya percaya, orang yang tahu Tuhannya hebat, orang yang mengerti dia berjuang untuk anak istrinya, dia gak akan pernah menyerah dalam hidupnya. Sehingga nanti ada story, ada kisah, ada kesaksian yang bisa kau ceritakan ke depan. Berat yang ku hadapi, tapi aku memutuskan untuk tidak menyerah. Kita belajar dari orang-orang Yehuda. Satu tangan bekerja, tangan yang lain memegang pedang dan siap berperang. Satu orang yang sama melakukan 2 pekerjaan secara bersamaan. Bisa? Bisa. Saya hanya mau bilang sebagai seorang tua, sebagai gembala, jangan pernah menyerah. Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Ingat kepada keluargamu, ingat kepada orang-orang yang kau kasih. Dan saya percaya keberhasilan itu akan menjadi jaminan. Tuhan Yesus memberkati.